Seorang Bitor Suryadi katanya sekarang lagi mengejar bunkernya Jokowi. Apa itu? Diawalin dengan mobil Innova. Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Malam jalan ke Solo. Ini dari mana? Jokowi dapat dari berbagai kasus. Termasuk diantaranya reklamasi, kasus tanah. Kalau Pak Jokowi melaporkan juga Bang Bitor. Saya tunggu. Jokowi belum datang-datang ke Polda. Saya tunggu. Tapi yang datang malah Pak Iman. Daripada matinya sakit atau matinya begitu, lebih baik mati tembak, ditembak di jalan gitu loh. Kita memperjuangkan mati di penjara gitu kan. Tapi melawan ketidakbenaran ya. Iya dong. Yang keramukan. Itu dong. Masa mati sakit? Kau tahu ini sejarahnya? Tahu Bang? Kau tahu dia ada pertemuan-pertemuan antara tim Solo dan DKI? Tahu aku Bang. Aku ikut Bang. Aku juga ada di situ Bang. Jadi pertemuan itu di Cikini, sudah itu pertemuan-pertemuan berikutnya di Borobudur 22 itu Menteng. Kan? Kalimat pertamanya, kami tidak punya dokumen. Maka jawabannya, mari kita bikin. 2 orang sudah dipenjara, Bambang Tri sama Gus Dur. 6 tahun penjara tanpa barang bukti. 5 orang ini akan ke situ. Stefan akan ke situ. Maafkanlah si Jokowi yang sudah minta maaf. Kekayaannya berlimpah. Yang tadinya tinggal di pinggir sungai. Ya kan? Ada kodoknya kan? Nah, sekarang udah di istana, rumah besar, uang bertriliun-triliun. Minta maaflah pada rakyat. Bawa pulanglah si Gibran. Sobat Madilog, kasus ijazah yang diduga palsu yang dimiliki oleh Joko Widodo itu memasuki babak baru. Babak barunya adalah bukan saja cerita tentang ijazah ini yang melibatkan institusi UGM, tetapi juga ada kampus baru, yaitu Universitas Pramuka, dalam arti pasar Pramuka. Dan juga belakangan muncul nama-nama lain, bukan saja melibatkan tokoh-tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Viva, dan lain-lain, tetapi juga belakangan memunculkan nama seorang aktivis yang saya kenal sejak muda, sejak lebih dari 25 tahun yang lalu. Kita sebut saja Bang Bitor Suryadi. Hari ini kita mengundang beliau untuk melihat perkembangan kasus ini dan juga keterkaitan dengan pelaku-pelaku yang lain. Hubungannya juga dengan orang lain, bukan hanya Pak Joko Widodo tentunya, yang dalam tanda kutip berhadapan-hadapan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi juga beliau dengan pihak-pihak lain. Ya, selamat datang, Bang. Selamat. Bang, ada pertanyaan ini. Pak Iman Raharjo katanya sudah menetapkan melaporkan abang ke polisi sebagai katanya pencemaran nama baik dan segala macam. Itu apa tanggapan abang? Apa? Pak Iman Raharjo. Ya, saya sebelumnya kesini dulu. Ya. Saya kagum kalau tim di sini menyatakan dirinya Madilog. Saya membaca buku ini umur 20. Bagaimana kita dibimbing oleh buku ini menjadi seorang idealis, pejuang keadilan, membangun kekuatan rakyat untuk mencapai keadilan. Buku ini luar biasa. Waktu itu diterbitkan oleh Karya Hasta di tempat. Luar biasa di buku. Ya. Sangat mempengaruhi umur-umur saya waktu muda. Jadi gini, saya bersyukur kemungkinan ada unsur Allah ya, unsur Tuhan terhadap kasus ijazah di Pramuka ini. Saya sudah merintis dari A sampai ke Z-nya. Jadi dari A itu sampai ke Z bahwa itu pasti diproduksi di Pasar Pramuka. Satu malam setelah saya menyimpulkan itu, tiba-tiba masuk WA dari Mas Roy Suryo terhadap komunikasi dia dengan Profesor Dr. Pak Iman Raharjo MM MSI.
Pak Iman ini kata Mas Roy terindikasi sebagai penekan atau sejenis teror. Dia si Pak Iman ini dia orangnya Jokowi, dia dekat sama Jokowi, dia terganggu dengan gerakan Mas Suryo, Tifa dan Risman. Dia minta itu disstopkan dan segala macam dia berdebat. Lalu dia menyatakan, saya itu pemilik kios di Pramuka. Saya pemilik kios? Kios. Dan ternyata kiosnya banyak. Terus dia menyatakan bahwa dia sudah keluar dari Pramuka adalah 2002. 2002? Nah, setelah saya ketemu dia, saya kejar. Kalau Mas benar mundur dari, saya mundur. Terus Mas kemana? Solo. Dia kenal semua dengan tim Solo itu, dan dia kenal dekat sama Jokowi. Berarti dia setelah keluar dari Pramuka, dia balik ke Solo. Dia orang Klaten. Jadi kan dekat. Dia orang Klaten. Nah, terus saya kejar. Dia balik ke Solo berbisnis juga? Ya, jadi dia berhenti katanya. Dia berhenti dari pasar Pramuka. Nah, terus dia ke Solo. Karena dia sudah menjadi apalah di kampus Mustopo itu. Mustopo. Kodri apa gitulah. Ada jabatan-jabatan dia. Jadi dia Jakarta, Solo. Nah, 2005 Jokowi kan maju menjadi wali kota. Nah, dari sini kita mulai merintis. Saya tanya dia, kalau 2005 Pak Iman juga masih di Solo, berarti Pak Iman dong yang bentuk ijazahnya. Oh, bukan saya. Oke, saya kejar lagi dia. Nah, saya tambah lagi dengan informasi dari Mas Taufik. Mas Taufik itu saya minta supaya dia mempertanyakan kepada Mas Eko pada waktu dokumen-dokumen untuk Jokowi maju jadi wali kota itu apa aja yang dia terima. Ternyata nggak banyak, cuman dia mengakui bahwa ada yang doktorandes, ada yang insinyur, kata Mas Taufik. Jadi dari situ kita tahu bahwa dokumen ini nggak lengkap. Si Jokowi ini nggak lengkap. Terus dipaksakan. Nah, Eko tadinya berharap, karena dia sebagai ketua KPUD, dia berharap kalau Jokowi ini sudah menang, melakukan public expose. Saya Jokowi, ini keluarga saya, anak saya, segala macam, pendidikan saya, partai saya. Ternyata itu nggak dilakukan. Jadi malpraktik itu dimulai dari situ. Seharusnya KPUD itu membawa berkas itu ke universitas atau ke sekolah. Kami dari KPUD, ya kan, 1-2 orang anggota DPUD ketemu dengan pihak universitas. Tim verifikator, tim verifikasi KPUD. Jadi mereka datang, ini dibawa oleh kandidat, cocok nggak dengan yang ada dokumen di universitas atau di sekolah? Kan cocok kan? Ya. Maka dibikinlah itu berita acara verifikasi. Kami dari KPUD Solo 1-2-3 orang diterima oleh pihak universitas, dekan, doktor, apa segala kan? Cap bahwa itu asli. Jadi dijelaskan bahwa semua dokumen yang dibawa KPUD cocok dengan arsip yang ada di universitas. Nah, ini nggak ada. Nah, bodong itu. Kalau kita nggak salah ingat, itu masalah ijazah palsu yang melibatkan calon-calon kepala daerah kan memang belum menggema. Pas pilkada serentak tahun 2005 kan, baru sekitar tahun 2010 mulai muncul 1-2 kasus. Termasuk calon gubernur Sumatera Utara, Ucok itu, siapa namanya tuh? Yang dari partai kami. Terus ada Saragi segala macam. Nah itu kan terus batalin tuh semua mereka-mereka. Ya Pak, tapi kan baru tahun 2010-an ya. Jadi si Jokowi ini terganggunya karena muncul Bambang Tri. Bambang Tri menyatakan bahwa Jokowi itu tidak punya dokumen apapun. Terus ditambah lagi dengan mantan rektor Sofyan Effendi. Tidak ada berkas data apapun nama Joko Widodo di Fakultas Kehutanan. Dua kekuatan itu menjadi dorongan kita untuk membuktikan. Nah, setelah dia 10 tahun di Solo, dengan dia dinyatakan pakai umpamanya dia waktu itu membanggakan lah karena dia kuliah di UGM 5 tahun bolak-balik Solo Jogja. Harusnya dia bangga dong punya insinyur kehutanan. Harusnya bangga dong. Ya kan? Tapi ini nggak ada. Nah, kalaupun dia seperti di Sritek pakai dokter Andes segala macam, berarti ngapain dia kuliah
di Jogja. Ngapain dia kuliah di UGM? Kok yang dipamerkan Dr. Andes? Kan gitu. Jadi aneh nih. Nah, terus selama dia 10 tahun menjadi wali kota, dia nggak pernah tuh ngundang apa, pimpinan universitas, kampusnya. Kan kalau dia mengundang itu kan jadi kampus ada 2005-2010 nih ya? Ya, harusnya kan ada kebanggaan. Satu di antara lulusan UGM menjadi wali kota Solo. Nggak ada. Selama dia 10 tahun pun menjadi wali kota, nggak pernah tuh dia ngundang teman-teman, katanya pecinta alam, naik gunung, mungkin Gunung Sahari, ya kan? Terus gunung-gunung yang lain, tapi nggak ada. Nah, bagi kita sebagai aktivis kampus ya, kan kalau datang ke situ kan kita kumpulin teman-teman. Ya pasti sampai kan? hari ini. Sampai hari ini. Ya. Nah, jadi saya melihat tuh nggak ada. Nah, terus pada 2012 mulai digoncang karena Bambang Trinya sudah dipenjara, tapi Bambang Tri terus melakukan perlawanan bahwa Jokowi tidak punya dokumen. Nah, masuklah di Jakarta tim yang dari Solo yang saya sebut 6, tapi saya sebut 3. Yang 3 lagi dimunculkan oleh Widodonya sendiri sebagai tim. Terus tim Jakarta. Yang 3 ini siapa itu? David, Anggit, Widodo. Itu yang saya sebut. Tapi ada 3 lagi yang nggak saya sebut. Nah, terus sampailah timnya Jokowi dari Solo itu ketemu sama tim Jakarta. Nah, terus setelah bikinlah rapat-rapat khusus, rapat-rapat gelap itu. Kalimat pertamanya, kami tidak punya dokumen. Maka jawabannya, mari kita bikin. Mari kita bikin dokumennya. Iya, dokumennya. Itulah yang saya bawa nama beberapa kawan dari kader itu kan. Nah, maka mereka ini ketemu Jokowi karena Jokowi udah masuk Jakarta. Kan udah sering masuk ke Jakarta setelah dia mempersiap diri mau jadi gubernur. Nah, dari situ saya rintis terus bahwa dokumen-dokumen yang dibikin itu diterima partai sebagai partai besar, ada proses, ada prosedur. Tidak mungkin ada dokumen masuk ke sekretariatan partai tidak diteliti. Jadi diteliti, dibuka, dibaca, dilihat, fotonya sama. Kan gitu. Waktu ini juga buka, dilihat, fotonya sama. Tapi diserahkan, ini diserahkan kepada KPUD, yang ini diserahkan kepada KPU RI. Karena kan dia cuma sebentar tuh, 2014 dia naik ke presiden kan. Nah, saya kejar Ahok. Saya tanya Ahok, waktu kau jadi gubernur, kau pernah bikin penertiban di pasar Pramuka? Iya, kata dia. Nah, itu ditangkap 23 orang itu. 23 orang ditangkap? Ya, ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dan Polda. Nah, waktu saya ketemu yang ditangkap orang siapa ini? 23 orang ada terdaftar itu. Nah, saya kejar si Paiman. Bapak kan pada waktu itu 2015 Bapak kan tahu. Saya nggak ada situ lagi, saya udah di luar, saya nggak paham. Bapak berkawan dengan orang itu bertahun-tahun. Bapak lebih 5 tahun di situ kan? Bapak lebih 5 tahun di situ kan? Ya. Siapa yang Bapak tahu yang sudah ditangkap? Masa nggak bisa sebut dari 23 orang? Saya cuma kenal 1 kata dia gitu. Siapa yang disebut semua? Ada di rekaman saya lupa. Nah, terus si Paiman ini lari lagi. Saya kejar kan. Nah, jadi setelah muncul kelompok Roy Suryo, Risman, Tifa sekitar 2023 itu, kan semakin kencang nih perlawanan terhadap Jokowi. Pasar itu terbakar. Buat tanggal 2 Desember 2024 baru terbakar itu. Karena perlawanan semakin banyak. Nah, jadi itu di bumi hanguskan. Ini hampir sama dengan kantor kejaksaan, di bumi hanguskan kan gitu. Nah, kemarin saya dapat informasi. Nah, jadi memang sosoknya dari sosoknya si Paiman ini, kalau kita bilang ya seperti itulah, jagoan lah di pasar Pramuka itu, dia sangat terkenal dan orang semuanya manggil dia dosen. Jadi anak-anak di situ semua kenal lah si Paiman ini, apa kelakuannya segala macam seperti yang sekarang diberitakan. Nah, beberapa di antara anak buahnya itulah kemungkinan menjadi pelaku itu. Nah, jadi kemungkinan karena nggak ada orang lain yang berkepentingan selain si Paiman. Nah, jadi saya apa kepentingannya? Kupikir itu tadi, kalau dia memang punya kios di situ dan kita sudah melihat dari perdebatan dia dengan Roy Suryo ditambah dengan anggota
intel dari BIN itu, Pak Chandra itu, yang menyatakan bahwa Pak Chandra itu sudah melakukan survei, mendatangi semua orang bahwa memang pasar Pramuka itu tuannya adalah Pak Iman. Nah dari situ kita menjadi yakin bahwa dia pemilik ini, dia pelaku ini dan segala macam. Jadi dia kejar saya di situ. Nah tapi apapun yang dia lakukan, data itu muncul terus. Ya. Jadi hari ini tambah lagi nih, ada kelompok mahasiswa Mustopo, front gitu kan, front perlawanan terhadap Pak Iman. Front aksi. Front aksi. Mahasiswa Mustopo. Yang mencoba mengklarifikasi ya. Iya. Nah, ya sebelum kita ke sana, ini ketika abang dilaporkan ke polisi oleh Pak Iman, itu nggak takut? Enggak lah, itu kan risiko. Semua perbuatan kan ada risiko. Saya tadinya berharap begini, saya kan sebagai pernah menjadi ketua Prodem, Gerakan Pro Demokrasi, saya nggak mungkin orang mencaci maki saya, bilang saya sudah mati, dan melapor ke polisi. Ini kan perdebatan. Jadi kita memperjuangkan hak suara kita, hak politik kita. Kata Bang Hariman, kita punya itu 90. Yang 10% itu kita serahkan kepada negara, kepada partai. 90 itu hak kita. Jadi kalau kita mau protes, mau apa, ya gunakan. Karena itu hak kita. Nah jadi ketika saya memperjuangkan untuk menyampaikan pendapat saya tentang pasar Pramuka sekarang, itu hak politik saya. Terus dia lawan sama si Pak Iman, ya silakan. Itu kan hak politik dia. Nah saya bersyukur karena dia melapor ke polisi. Kan polisi tidak sekonyong-konyong menyerang saya kan. Kan saya pasti ditanya. Ya kan? Kalau ini prosesnya lanjut. Nah dengan dia melapor ke polisi, saya akan menceritakan pada polisi dari A sampai Z-nya kasus ini. Bagaimana perannya si Pak Iman segala macam. Dan saya bilang dia juga pakai ijazah palsu. Kalau dia juga bisa membuat untuk dirinya profesor palsu, apa susahnya dia bikin ijazah untuk orang lain, kan gitu? Atau dia menerima pesanan orang-orang yang mau jadi pejabat. Jadi kan eselon 1, eselon 2 segala itu harus ada sarjana, ada apa kan? Dia bikin situ, dia pesan, dia terima pesanan, dia bikin. Membikin sarjana palsu itu gampang. Kertasnya ada, tintanya ada, jenis hurufnya ada. 1 jam, 2 jam dia bikin, stempel kan? Legalisir. Sarjana orang itu langsung. Iya kan? Nggak repot-repot. Bisa kita membayangkan. Dulu kita ketika menjadi aktivis, apalagi kita suka naik gunung dan segala macam, udah pasti melebihi yang angka 4 tahun. Kita kuliah kan? Pasti 5 tahun, 6 tahun. Sekarang bisa sejam ya? Sejam. Ya. Pak Iman aja, S1, S2, itu lebih cepat dari kita. Coba lah, kita 4 tahun, dia cuma sekian tahun. Terus dia sendiri nyebut tuh, ada videonya kan? Dia S2-nya sekian tahun. Terus doktornya, terus ya dia punya stempel sendiri gimana? Ya kan gitu. Nah ini kan proses ijazahnya Jokowi ini kan sudah masuk ke dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Iya. Artinya akan ada proses hukum berikutnya. Nah tiba-tiba datang seorang Bitor Suryadi seperti menyalakan sumbu api yang baru. Membakar ini semua. Nah kalau Pak Jokowi melaporkan juga Bang Saya tunggu. Jokowi belum datang ke Polda. Saya tunggu. Tapi yang datang malah Pak Iman. Saya pikir ya apa boleh buat lah. Kalau Pak Iman yang datang ya kita layanin. Jadi kan dia tuh begini. Proses itu kalau dia tidak ada kebutuhan politiknya kan, nggak diperjuangkan seperti ini. Jadi jejak langkah itu dari Solo sampai ke Wapres. Wapres ini kan akan berkuasa lagi. Nah saya berharap dengan Jokowi karena ini adalah perdata dan Bareskrim sudah menyatakan ini dihentikan, tidak ada kriminal, tidak ada pidana, kan gitu. Berarti kita minta Jokowi minta maaf kepada bangsa rakyat ini. Kita memaafkan. Dengan satu titipan, tarik mundur si Gibran. Gibran tuh nggak cocok dia menjadi wakil presiden pada saat sekarang. Umurnya belum cukup, pendidikannya belum cukup, pengalamannya belum cukup, pengetahuannya belum cukup. Dia akan dikuasai oleh konglomerat, oligarki yang ada di dia. Bapaknya aja Jokowi dikuasain itu sama keluarganya ini, keluarganya itu kan. Semua ekonomi, tambang sana, tambang sini, semua orang digusur segala macam. Itu bapaknya.
apalagi nanti si Gibran. Nah, saya berharap Gibran ini mencukupin dulu dirinya, membekali dirinya cukup. 2029 dia punya hak untuk maju jadi wapres, jadi presiden. Siapa yang mau melarang? Kita nggak bisa, kita nggak punya hak larang. Karena dia memenuhi syarat konstitusi. Umurnya cukup, pendidikannya cukup, kan? Pengetahuan, pengalaman. Asal kuliah lagi ya? Kuliah lagi. Ya. Kan ada universitas terbuka. Terbuka dia, hujan-hujan juga boleh. Ya. Ya kan terbuka kan? Hujan-hujanan juga dia boleh. Nggak masuk kampus juga boleh. Nah, jadi kita menyarankan supaya negeri ini selamatkan. Masa kita dikuasai oleh keluarga bodong, ini nggak punya, bapaknya nggak punya, anaknya nggak punya. Terus kita diam aja. Kita masih hidup, membiarkan ini enggak. Aku siap masuk penjara atau lebih dari itu untuk melawan dia. Ini kan proses yang sudah 20 tahun. Iya. Orang Solo mengantarkan Pak Jokowi 2 kali menjadi wali kota. Wali kota. Dan sekali mengantarkan Gibran. Gubernur. Sekali mengantarkan Gibran. Iya. Orang Jakarta mengantarkan, saya juga ikut waktu itu. Kita semua ikut lah. Karena pesona dia kan. Kita melihat Jokowi 2012 waktu itu kan, sebagai orang deso segala macam. Karena kita tinggal aja Jakarta sejak umur 19 tahun, tetapi kita sebetulnya merindukan deso-deso ini. Tetapi dosonya banyak. Dosa-dosa politiknya banyak sekali. Ini apa ditarget oleh seorang Bitor Suryadi? Target saya begini. Saya berharap dengan Jokowi mundur, Jokowi minta maaf, terus menarik mundur Gibran, kita membiarkan Prabowo mengambil sikap. Kalau dia butuh wapres, maka akan ada proses di MPR atau di MK. Atau dia cukup menggunakan 6 atau 7 Menko-nya. Berarti kan itu banyak. Atau Prabowo seperti Soekarno. Pada waktu ditinggal oleh Bung Karno. Bung Hatta. Tahun 57 sampai 67. Bung Karno sendiri. Nah, kalau Prabowo mampu, karena Menko-nya banyak, untuk apa? Ya kan? Dia bisa sendiri aja. Artinya posisi wapres ini useless. Sama sekali tidak berguna. Nggak ada guna. Sekarang dia cuma nonton-nonton pelongok, ditanya ibu-ibu, dijawabnya lain, gitu kan. Jadi kan memang dia belum cukup. Nah, saya khawatir selama Prabowo sibuk keluar negeri, si Gibran ini bikin kesepakatan dengan orang-orang oligarki itu. Itu terlihat nggak? Kelihatan. Terbaca nggak? Kan mulai dilihat itu. Si Gibran nggak ngapa-ngapain, pelongok. Dan menempatkan orang-orangnya. Iya, jadi kita berbaik hati lah dengan si Jokowi ini. Dia minta maaf karena 10 tahun di Solo, 10 tahun presiden, nggak punya dokumen, nggak punya. Jadi juri kan kawan kita, Eko kan kawan kita. Eko langsung jawab, nggak ada itu berita acara verifikasi itu. Jadi kalau sekarang ini UGM masih mempertahankan dirinya bahwa Jokowi ini, coba buka dokumen arsip yang ada di UGM. Ada nggak UGM menerima berita acara dari KPUD Solo, KPUD DKI, KPUD RI, KPUD RI, KPU RI, KPU RI. Jadi KPUD-nya 2, Solo sama DKI. Solo 2 kali. Terus DKI datang, kemudian RI 2 kali. Seharusnya itu ada. Jadi pada waktu ini umpamanya, Jokowi keras kepala. Karena kepalanya kosong, kata si Rocky Gerung, nggak ada otaknya dia. Nah, yang punya otak kan ini kiri kanan ini, ada si ini, ada si ini. Maka ada yang orang dikasih jabatan 20, karena Jokowi nggak ada otaknya, kan gitu. Nah, tapi dia keras kepala, nggak mau menunjukkan. Megawati bilang kalau punya tunjukin dong, kan nggak berani. Nah, kita ke rumahnya. Seorang Bitor Suryadi kan selama ini juga dikenal dengan orang istana, toh? Iya. Berkantor di istana. Iya. Komunikasi dengan Jokowi selama ini gimana? Ya dia kan formal begitu aja kan. Formal. Datang satu ruangan, dia kumpul rame-rame sama relawan kan. Nah, yang saya mau terobos itu, kalau benar dia tidak berani menunjukkan ijazahnya, baik itu UGM, baik itu Jokowi pribadi, nggak mau menunjukkan sampai sekarang. Bahkan dia bilang dia akan menunjukkan ijazahnya kalau di pengadilan. 2 orang sudah dipenjara, Bambang Tri sama Gus Dur, diproses di pengadilan, dipolisikan, di jaksa, di pengadilan, di hakim, nggak ada ijazah itu. 6 tahun penjara tanpa barang bukti. 5 orang ini akan ke situ. Stiva tadi akan ke situ.
Tidak ada barang bukti segala. Nah, supaya ini tidak berlarut, mbok tunjukkan aja lah surat-surat verifikasi, berita acara verifikasi, ya kan? Kami utusan dari KPUD, KPU RI, ya kan? Bernama 1, 2, 3, 4 mendatangi Universitas Pendidikan, ya kan? Diterima oleh dekan, ini kan gitu. Ini bukti forensiknya, ini bukti digitalnya, ini foto-fotonya, ini suratnya. Ya, stempel. UGM. Kan selesai. Ya. Itu jalan satu-satunya karena Jokowi gak mau menunjukkan, UGM gak mau menunjukkan. Ini negara hukum. Terus mau jadi apa nih negara? Dibikin peraturan, dibikin konstitusi, dibikin ini. Tidak pernah diterapkan. Mau apa? Coba dong UGM bilang, oke, kami tidak punya ini, kami punya dari KPU. Kan tunjukin dong. Siapa yang tanda tangan? Di situ kan dekan tanda tangan. Atau kepala apa jurusan tanda tangan. Jurusannya pun nggak ada di situ. Jurusan kayu itu kan. Nah jadi kita berpikir alternatif terus. Ketika saya maju menjadi wali kota di Pariaman, itu saya datang sendiri ke KPU? SD saya. SD saya bukan untuk sekalipun itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan oleh aturan tim bukan yang diwajibkan oleh tim sukses saya yang justru saya kasih mandat. Artinya saya tunjuk dia. Saya menugaskan si A, si B untuk mengatur masalah legalisir ijazah saya gitu. Ini apakah proses ini terlacak? Saya 3 kali pulang ke Palembang. Abang kan dulu maju maju DPR kan? Iya, harus pulang ke Palembang bawa ijazah SD, SMP. Kita datang sendiri kan? Ada inisiatif karena ada juga kebanggaan bahwa alumni kampus sekolah ini maju ya. Ini kejadian pada waktu Mas Taufik telepon ke Rudi. Mas Rudi. Efek Rudi? Ya, efek Rudi kan. Mas Rudi, itu dokumen-dokumennya Jokowi waktu bawa ke KPUD, kader kita siapa yang ikut? Nggak ada. Jadi yang menyelesaikan 6 orang timnya Jokowi itu. Jadi partai nggak tahu. Begitu juga di Jakarta nggak tahu. Ini juga yang menjadi latar belakang dari orang menuduh efek Rudi apa? Kan orang menuduh sangat kritis terhadap orang menuduh PDI harus tanggung jawab dong. Tanggung jawabnya segitu. Jadi ada malpraktek, maladministrasi yang dilakukan 6 orang itu. Mereka blok gitu. Jadi partai nggak ikut. Jadi di Jakarta nggak tahu, di Solo nggak tahu bahwa itu ijazah palsu. Ya artinya efek Rudi yang dalam tanda kutip selalu berbeda pandangan politik terhadap Jokowi. Ini jangan-jangan persoalannya di sana juga? Ya, setelah ini kan kami kasih tahunya baru kan. Ya, tapi kan memang pandangan dia juga berbeda terus kan dengan Pak Jokowi. Apa karena ada latar belakangnya dengan ketidak autentikan ini? Ya, bisa jadi. Maka saya bingung gini. Beberapa kali saya lihat di TV tim-timnya Jokowi itu yang berdebat itu. Seharusnya mereka dikasih uang yang cukup oleh pihak TV supaya mereka ke Solo. Ngapain? Ya, cek itu kan. Administrasi 2002-2005 itu kan masih ada di Solo. Tanya, ada nggak dokumen tentang berita acara? Ada nggak naskah dokumennya Jokowi? Karena di sana tanyanya. Kan gitu. Mereka kan membantah-bantah apa yang kita sampaikan. Jadi kan kita kalau salah, kita dipenjara. Karena disebut itu tadi kan fitnah lah, apalah. Tapi kalau mereka kan nggak mungkin disalahin kan. Mereka datang aja ke Solo, bongkar tuh Solo, bongkar tuh UGM, tanya berita acara. Nggak usah tanya yang lain, tanya aja berita acara verifikasi. Ada nggak? Kalau nggak ada kan berarti melakukan kesalahan. Karena KPU itu wajib melaksanakan undang-undang. Betul. Ya kan melaksanakan peraturan, dibekalin duit. Mau nginep seminggu, 2 minggu di Jogja, ada duitnya. Dan wajib menyimpan dokumen-dokumen itu karena itu dalam tanda kutip dokumen negara kan? Iya, masuk dokumen negara itu. Sesuatu yang sudah masuk KPU dokumen negara. Nah itu nggak ada. Jadi di Solo nggak ada, di sini nggak ada. Saya yakin itu pendapat saya. Kalau sekiranya ada yang pergi ke Solo, ada pergi ke UGM, mencari berita acara itu ada, saya hormat. Berarti kan saya salah. Tapi kan ada juga yang udah pergi tapi nggak menemukan. Itu dia. Berarti bukan nggak menemukan, memang nggak ada. Nggak ada. 10 tahun di Solo, 10 tahun di RI itu udah nggak ada. Jadi satu-satunya cara supaya ini clear, selesai, Jokowi minta maaf. Bahwa 20 tahun dia berkuasa tidak punya dokumen.
karena kawan-kawannya gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya seperti itu, seharusnya di hari pertama dia pidato bahasa Inggris, harusnya dari situ kita mulai. Ini nggak cocok lulusan UGM. Kenapa sih begitu? Iya. Masa tok, Nggak lulus. itu kan petok. Kan nggak bisa itu. Padahal bahasa Inggris itu kan adalah apa mata kuliah dasar. Iya. Artinya harus wajib pengantar lah. Iya, wajib lolos. Paling tidak bacanya lumayan. Nah, saya berharap jadi jalan solusinya supaya orang 5 ini tidak perlu dipenjara. Mereka minta maaf kalau dalam pernyataan mereka menghina Jokowi. Karena apa? Karena kesal. Kesalnya kenapa? Jokowi tidak pernah melakukan sesuatu yang wajar. Tunjuk. Kalau dia tunjuk kan selesai nih. Nggak ada lagi analisa kan. Sana situ. Kan nggak ada lagi. Kalau Jokowi itu waras. Nah, persoalannya kan dia sudah tidak waras. Jadi yang kita lakukan ini adalah rasionalitas. Ya kan? Rasionalitas warga waras. Artinya bagaimana kita harus menghapus dosa-dosa Jokowi? Kan dia sudah selesai. Masa kita kejar-kejar? Yang kita mau kejar itu adalah Gibran. Kenapa? 10 tahun Jokowi ini ada rusaknya seperti ini. Masa diteruskan Gibran? Jadi bangsa negara yang banyak nih, jenderalnya banyak. Ya kan? Profesor, dokter banyak. Membiarkan keluarga Jokowi ke Gibran berkuasa di Republik ini. Terus kita ngapain ini? Kita ngapain? Kita masih sehat, masih hidup, masih ada. Seorang Bitor Suryadi katanya sekarang lagi mengejar bunkernya Jokowi. Apa itu? Ya kan kita juga sudah membiarkan kira-kira berapa bulan, berapa tahun itu yang diucapkan OCCCRP itu kan. Bahwa dia punya data lengkap, komplit, akurat, valid. Bahwa Jokowi statusnya presiden terkaya, korup. Nah, kita mau buktikan. Dia sebut Jokowi adalah koruptor dunia. Kita mau tanya, mana berkasnya, mana datanya, mana angkanya, mana dari mananya. Gitu kan? Ini dari minyak, ya kan? Ini dari kelapa sawit, ini dari hutan, ini dari kebun, atau ini dari BTS, atau dari Telkom. Itu ya kan, Lembong bilang uangnya diserahkan kepada Gibran, kepada Kaisang. Terus si Nadiem Makarim juga menyerahkan uangnya ke. Ini kan semua dibawa ke Solo berarti kan. Bongkar aja di Solo. Nanti kalau kita jadi nih, kalau saya dituntut segala macam, kita bawa Delco. Delco yang sering membongkar rumah-rumah penduduk, digusur-gusur tuh, katanya penduduk liar. Ini kita pinjem, kita bawa ke rumah Jokowi. Ada nggak bunker di sana? Ada dong. Ada. Dari mana keyakinan itu muncul? Kira-kiranya kan gitu. Pastilah. Kalau nggak di mana, dia nggak bisa simpan di bank. Dia kan nggak bisa simpan di mana-mana. Pasti bawa ke rumah. Kita sudah punya contoh. Kemarin orang Mahkamah Agung punya uang 920 miliar, gak bisa masuk di mana-mana, rumahnya penuh. Dia taruh di dalam mobil itu loh, mobil dikemas ya, ditaruh di situ uangnya. Terus kita kemarin nggak lihat Wimar 11 triliun yang kantor jaksa sampai penuh, sampai ke atas, ya kan? Wilmar. Terus yang itu, yang Indro satu lagi itu. Punya sautan juga. Ya. Nah, yang uangnya triliun juga kan disita semua tuh. Itu kan semua tidak bisa masuk bank, tidak bisa kemana. Kan mereka simpan di bunkernya. Kan ketangkep tuh jadi rumah. Dulu ada juga bekas ketua MK yang uang korupsinya ditaruh di dinding-dinding, ya kan? Terus ada juga bekas kepala BPN, rumah uangnya miliar-miliar taruh kamar mandi di Palang, rusak. Dalamnya uang dolar semua. Nah, Jokowi kan pasti berpikir ke situ. Ada yang juga di kolam renang ya, kolam renangnya ditimbun, karena ada uang di dalam. Jokowi lebih cerdas kayaknya. Keyakinan itu dari mana, Pak? Ya dong, masa nggak yakin kita kemana dong? Orang dari OCCR sudah ada, dari kasus per kasus sudah ada. Tom Lembong bicara, kan Nadiem bicara, si ini bicara, semuanya kan dibawa ke Solo. Ada kesaksian khusus nanti. Waktu jadi gubernur. Ada gubernur. Dari gubernur itu diawalin dengan mobil Innova. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Malam jalan ke Solo. Ini dari mana? Jokowi dapat dari berbagai kasus, termasuk diantaranya reklamasi, kasus tanah, kasus apa. Ini ke sini.
Kan uangnya kan nggak mungkin bawa sana. Pas era Ahok justru pihak swasta yang disuruh membangun Jakarta ya. Tapi era Jokowi enggak ya. Enggak terlihat ya. Itu dia. Artinya passion, semangatnya seorang Bitor Suryadi itu ke arah mana ini sebetulnya? Apa pribadi kah atau ke masalah korupsi? Kita lurus-lurus saja. Hidup ini kan sebentar lagi nih. Ya. Jadi kalau kita mau saran nih, umur kita kan sudah lebih dari umurnya Rasul. Ya. Nah, mudah-mudahan kelebihan umur ini bermanfaat. Kan gitu. Ya. Jadi kita minta kawan-kawan yang umurnya sudah di atas umurnya Rasul, ayo sama-sama. Kita mau ngapain lagi di rumah dulu, ya kan? Terus ngurusin cucu, kan? Tinggal nunggu mati kan? Ngurusin cucu malah ya? Iya, kan tinggal mati kan? Ya. Nah, daripada matinya sakit atau matinya begitu, lebih baik mati tembak, mati ditembak di jalan gitu loh. Kita memperjuangkan mati di penjara gitu kan? Tapi mulan ketidakbenaran ya? Iya dong. Yang keramukan. Itu dong. Masa mati sakit? Iya. Itu ujungnya kemana ini kasus Jokowi ini? Tadi kalau aku ujungnya menarik si Gibran. Ya. Mundur. Iya betul. Dengan demikian kan proses pemilihan wakil presidennya dilakukan MPR. Berarti kan itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya, tanpa Undang-Undang Dasar 45 juga bisa kan? Memilih itu kan. Bisa. Karena asal dimaksudkan ya. Kalau kita bertahan dengan cara sekarang, nanti muncul lagi dari gorong-gorong, dari sumur, jadi presiden. Coba, kita nggak tahu kualitasnya. Yang kita lihat cuma popularitas. 80%, 70%. Nah, kerjaan lembaga survei kan. Jadi partai-partai terpengaruh dengan hasil lembaga survei. Lembaga survei mewakili 2.280 juta penduduk, diwakilin cuma 1.240 responden. Ya. Terus menyatakan ini populer gitu kan, ya kan? Terus kita percaya, ketua partai percaya, kita nggak lihat kualitasnya, nggak keluar kelapanya kan? Jadilah kita pilih yang beginian, hasil gorong-gorong. Seorang Gibran ini sebetulnya di mata Bang Bitor seperti apa? Karena aku lihat dia masih anak polos lah, masih anak-anak lah. Jadi aku mengapa aku bilang dia harus mundur? Karena dia belum cukup. Tapi 2029 dia punya hak. Umurnya cukup, mudah-mudahan. Sesuai dengan aturan dulu ya? Iya. Umurnya cukup, mudah-mudahan pendidikannya meningkat, pengetahuannya meningkat, pengalamannya meningkat, pengetahuannya meningkat. Dia juga dapat doktorandus apa segala macam lah. Nah kita dukung dong. Nggak boleh dong kita larang Gibran maju. Apa hak kita melarang dia? Apa kekuasaan kita? Kan nggak ada. Dia sebagai warga negara ingin maju 2029, apakah wakil presiden, silakan. Nanti kalau dia menang, syukur. Tapi kalau sekarang enggak, aku lawan. Aku lawan. 9 orang hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Profesor, doktor, ya kan? SH, MA, goblok. Terhadap kuasanya keluarganya Jokowi. Goblok. Mereka baca sejuta buku, tapi nggak baca apa artinya forboden. Forboden itu kan dilarang, ya kan? Betul. Ini yang boleh merubah konstitusi itu adalah presiden dan DPR, bukan dia. Dengan merombak ini kan berarti ada unsur lain kan? Ya. Berarti kan orang-orang cerdas, orang-orang profesor nggak patuh, nggak disiplin. Ngapain itu? Kalau aku punya kekuatan, ganti aja nih. 9 orang ini pulangin ke kampusnya udah. Biar mereka ngajar di situ. Pilih baru dong. Berarti Gibran di sini korban dong? Siapa? Gibran. Ya ini kan permainan mereka lah. Kenapa? Gibran kan pada waktu itu kan masih sosok sendiri lah kan. Dia didorong ke sana, didorong ke sini, dia ikut aja. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang aku herankan itu ya Mahkamah Konstitusi. Ya. Harusnya kalau mereka memang punya hati nurani, 1-2 orang mundur. Saya menyatakan diri saya mundur jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak sesuai dengan hati nurani saya. Selesai kan? Diganti. 9-9-nya diganti lah. Karena mereka sudah begitu. Atau kalau mereka berani nih, saya rencana akan ke sana nantinya itu. Mereka menyatakan, kami cari undang-undang, cari peraturan bahwa Gibran harus dibatalkan. Karena waktu itu kan mereka ditekan. Mau ke sana nih gimana nih? Apa rencananya apa nih, Bang? Bisanya kita kan cuma pasang spanduk, pasang pamper kan ya. Ya kan profesor, doktor, ya kan? Kalah sama Gibran, kan gitu-gitu aja. Ya sama Pijar ini. Sama Pijar atau teman-teman aktivis yang lain? Nanti akan kita ajak yang lain. Ya. Sayang gitu loh. Iya.
Sayang, negara ini kalau sekarang kita lihat 10 tahunnya Jokowi begitu rusaknya. Ya. Kan? Tambang-tambang rusak, pajaknya nggak dibayar, itu nggak dibayar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, kan gitu. Nah, nanti diterusin sama si Gibran. Ini harus kita hentikan. Bahwa Gibran 2029 mau maju dengan siapa, urusan dia. Tapi yang ini urusan kita. Kita masih hidup, kita sehat. Sekarang ini, ya kan, 2024 ini kan kita kan di sini. Nah, ini kita lawan. Saya lebih setuju Prabowo sendirian kalau memang dia kuat. Pimpinlah negara ini sendirian, seperti Soekarno. Kalau dari sisi Prabowo, kenapa Abang lihat masih ada semacam komentar Abang gimana? Prabowo? Ya. Nanti aja itu. Aku ini dulu aja deh. Ini dulu. Nah, artinya kenapa belum terlihat di era ini beberapa bulan ini kita lihat kenapa belum terlihat justru yang menjadi korban adalah yang anti Jokowi lebih banyak yang daripada jadi korban ini negara, bangsa, rakyat inilah yang jadi korban. Jelas itu. Ya. Jelas. Pemilu kemarin uangnya besar-besaran, hasilnya begitu. Dan kita juga lihat bansos kan? Ya, bansosnya luar biasa. Begitu banyak, tapi diserahkan pada 500 triliun juga. Nah, tapi yang penerimanya adalah pemain judi online dan segala macam. Iya, ke sana larinya. Ada yang 10 tahun, 15 tahun nggak berubah. Iya. Artinya dapat subsidi terus. Iya. Dari negara. Iya. Dan itu diselewengkan. Iya, itu namanya sogok. Sogok politik. Dari kasus yang terjadi dengan Tifa, Roy Suryo dan segala macam, itu harapan Abang ke Barreskrim apa? Ya itu artinya Barreskrim ini kan belum mandiri dia kalau kita lihat. Masih di bawah kekuasaan orang Solo itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan dalam 1 minggu 2 minggu ini berubah lah keadaan. Nggak ada urusannya dengan pidana. Dan Barreskrim sendiri sudah bilang nggak ada urusan dengan pidana kan? Kenapa Polda meneruskan? Berarti kan Kapolda di bawah kuasa orang lain lagi kan? Harusnya sudah selesai lah ini. Karena ini masalah akademik dibawa karena hukum. Iya, nggak cocok dong. Nggak tempatnya. Yang cocok untuk dipidana itu adalah pembuat ijazah palsu di kiosnya di pasar pojok Pramuka. Itu yang melakukan. Yang lain nggak ada. Munculnya Pak Iman ini apakah ini Tuhan Allah, gitu kan? Allah yang menggerakkan dia. Kenapa dia terganggu dengan Roy Suryo? Karena dia terganggu, dia telepon, dia teror, dia marah-marah, dia maki-maki. Itu awalnya. Jadi apa yang saya cari, yang menemukan Roy, namanya Pak Iman. Karena Pak Iman langsung menyatakan, saya pemilik kios. Nah, ketemu aku bilang. Ya kan? Saya orang dekat dari 6 orangnya yang ada di sekitar Jokowi. Saya orangnya Jokowi, saya orang dekatnya Jokowi. Selesai kan? Kan kita kenal hubungan kita dengan Pak Iman ya. Pak Iman juga baik ya. Artinya secara personal nggak ada masalah ya sebelum ini. Aku minjem duit. Ya. Aku minta duit sama temanku namanya Ian. Ya. Tahu-tahu yang kirim dia. Oh. Okay. Aku minta 20. Dikirim 15. Ya. Kok dibilangnya meres? Yang namanya meres itu kalau dari 20 jadinya 100 miliar. Itu baru meres kan? Yang kedua, apa kuasa aku untuk memeres dia? Kan dia kawan. Waktu bertemu kan salaman, pelukan, diajak makan enak. Kan kapan aku meres dia? Tanpa aku peres saja aku dikasih dengan ikhlas. Kok si Abbas itu sebenarnya? Farhad Abbas. Menuduh kita memeres. Meres dari mana? Kita minta 20 dikasih 15 karena besoknya kan aku bikin acara. Kan nggak ada tekanan apa. Aku juga dapat undangan itu acaranya. Iya kan, betul. Nggak ada. Nah kalau dia mau ngasih, ya kasih. Biasanya atraktivis ya kita open donasi toh. Iya, dan itu terbuka. Yang aku heran kan kok si Pak Iman jadinya dipakai seperti gituan, aku ketawa aja. Ini kan Farhad Abbas ini kan pengacara papan atas. Dia membela pengusaha konglomerat. Dia membela artis yang tidak mau cerai menjadi cerai. Kan gitu deh nih. Dia ini orang yang dapat untung dari tidak ada perkara. Karena sudah dibayar duluan oleh kliennya. Sementara nanti di ujungnya damai. Kan begitu si Farhad ini. Nah dengan aku dia mau damai apa? Mau apa? Aku gak dapat duit. Orang aku duit aja minta.
Jadi aku tuh minta sama temenku Indra, Ian Iskandar ini adalah aktivis pijar juga. Sudah cukup makmur lah, ya kan? Yeah. Karena dia sudah cukup makmur. Aku tanya, Yan bantu itu? Ya, dia bilang. Rupanya itu ditransfer dia ke Pak Iman. Pada waktu bertemu, Pak Iman ikhlas. Iya. Iya kan? Maka dikasihnya. Kan gak ada urus tekanan. Kecuali kalau aku adalah preman. Ya kan? Aku preman, jagoan pasar pramuka. Kan gitu seperti dia. Meres. Kau kasih aku cuma 15. Aku minta, kan gitu. Atau aku jadinya minta, gak jadi 15. Minta 100 triliun. Gitu. Karena aku gak ada gitu-gituan. Aku menganggap ini wajar-wajar. Tapi dipolitisir. Nah kalau nanti aku dibawa ke Kapolda, aku tanya Pak Kapolda. Pak Kapolda kan tahu pemerasan itu bagaimana. Kita bukan preman. Bukan aparat hukum yang nakal. Kan yang biasa meres-meres itu kan itu. Preman. Aparat hukum yang nakal. Pak, Bapak punya perkara nih Pak. Bapak bisa dituduh pasal sekian-sekian kan gitu kan. Damai. Kalau kita apa? Sosok Pak Iman ini kan terkenal juga pemurah juga. Artinya dia bagian dari civil society sebetulnya. Jadi kenapa tiba-tiba galak begini? Itu makanya ketika dia bantu aku, berarti dia orang baik kan? Iya. Karena aku dengar Pak Iman ini orang baik. Makanya kawan aku Ian itu kan, ya bang nanti aku bantu. Rupanya yang bantu itu kan Pak Iman. Kan pertanyaannya kenapa jadi Pak Iman yang bantu? Berarti kan Pak Iman orang baik. Ya, karena ketika dia juga masuk ke pemerintahan segala macam, kita juga tidak menjadikan dia lawan kan? Sekalipun bukan aktivis, bukan orang partai politik, bukan siapa-siapa juga. Tapi ketika dia, karena kita anggap sosoknya, jadi artinya kita terima kan? Jadi dia mau menggertak aku, dia pikir aku takut dengan yang begini-beginian. Jadi waktu kami makan, Bang bisa melakukan apa? Minta maaf. Aku minta maaf karena dataku masih tipis, sedikit kan. Aku bilang sama dia, kan. Tapi kalau dataku cukup ya aku terusin, kan. Terus dia angkat lagi aku minta. Yang minta uang itu kan Ian. Aku kan mintanya sama Ian. Yang kirim dia. Kan aku terima kasih dong. Karena katanya dia orang baik. Terus kalau dibilang aku meres dari mana? Meres itu kalau dari minta 20 jadinya 100 triliun. Ini dikurangin dari 20-15. Kacau juga di Sulaiman. Aku yakin ini pasti ada orang lain yang bisik-bisik dia. Mereka mau nuntut aku apa sih? Dibawa ke polisi. Pak polisi mau meriksa aku apa? Ya kecuali udah ada muncul kasus ini duluan, sekarang baru ngomong sama dia dan kalau aku bisa menghentikan perkara, nah itu kan aku kan nggak bisa. Ini kan sudah perkara rakyat bahwa ijazah palsu itu dicetak di pramuka, di kios itu pemiliknya si itu kan selesai. Aku udah nggak ada urusan ini. Maka aku bilang, aku anggap masalah percetakan ijazah ini aku udah selesai, udah tutup. Karena aku udah rintis dari A sampai Z, dari Solo terus ke JKI, terus aku sampai ke sini kan, temulah tempat itu, pasar pramuka. Tapi aku belum tahu siapa pelakunya dari pihak pramuka. Ternyata ada kios, ternyata ada pemiliknya, ternyata ada orang Jokowinya. Selesai. Masa aku mau kejar-kejar ini lagi? Aku udah gak ada lagi. Bagi aku masyarakat sudah tahu bahwa aku bukan pembohong. Yang katanya. Ini buktinya, itu loh. Buktinya ada kios, ada pemiliknya, kan gitu. Orangnya siapa, punya siapa, kan selesai aku. Gak perlu dong aku terus-terusan. Nah, orang-orang yang syukurnya, baiknya lagi, ini dengan si Pak Iman dibawanya lah ke Polda. Nah, Polda nanti kan akan mencari kan, di mana kios kau? Kan gitu. Ada berapa kau punya kios? Kan gitu. Kapan kau cetak? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Benar nggak udah benar-benar pindah? Nah, itu dialih tangankan ke yang lain. Iya. Jadi si Pak Iman ini nanti bertanggung jawabnya sama Polda. Bukan sama malmaternya dan ada serangan balik juga kan? Iya, makanya dengan kita selesai. Kita udah gak ada urusan sebenarnya dengan ini. Yang menjadi urusan aku itu ketika perdebatan keras antara UGM terhadap 3 orang ini, terhadap Roy Suryo, terhadap Risman, terhadap Siva. Ini kan keras. Aku datang ke Jogja, aku datang ke Solo. Ini bertengkaran keras. Ini mengaku ini kan waktu mereka datang ketemu rektorat kan begitu tuh pertengkarannya. Di perjalanan pulang kan aku tanya. Orang ini yakin sekali bahwa yang dibawa itu cara apa? Palsu. Yang mereka bahas ini 3 orang ini palsu. Tapi ke OGM mempercayai diri bahwa ini punya kami.
Kan gitu. Padahal sudah dibilang kertasnya beda. Ini kan 1985 harusnya kan. Sementara yang ditampakkan itu kan udah tahun 2000-an. Kalau 1985 kertasnya nggak begini, harus begini. Huruf-hurufnya begini, formatnya begini, tintanya begini. Kan gitu. Berarti kan ini cocoknya yang pramuka, bukan yang UGM. Tapi UGM mengaku itu punya dia. Polisi juga bariskan mengaku ini punyanya UGM. Kan begitu. Aku di perjalanan bertanya-tanya. Kalau UGM nggak ngaku, itu nggak ngaku. Aku bertanya, kalau gitu di mana ini dicetak? Gue telusurin. Gue tanya kader-kader partai. Ini udah rame-rame nih ijazah palsunya Jokowi. Apa kalian tahu? Iya bang, si Anu bang. Gue cari, gue temuin. Kau tahu ini sejarahnya? Tahu bang. Kau tahu dia ada pertemuan antara tim Solo dan DKI? Tahu aku bang. Aku ikut bang. Aku juga ada di situ bang. Jadi pertemuan itu di Cikini, sudah itu pertemuan berikutnya di Borobudur 22 itu Menteng. Kan gitu. Jadi clear kan, ketemu. Ada tim Solo itu, ada tim Jakarta itu, ada di Pramuka. Sampai situ aku berhenti. Pramuka kan banyak dan itu sudah terbakar. Aku lacak lagi 2015. Sudah pernah dioperasi sama Ahok sama Polda, tertangkap 23 orang. Ya kan kok kejar itu. Nah, waktu ketemu sama Pak Iman kemarin waktu diajak makan, aku tanya, kau kenal gak 24 orang? Udah bilang enggak, aku kenal satu. Ya udah satu. Berarti kan kau bertahun-tahun di situ, kan kau tahu siapa yang ditangkap. Kan kau pasti kenal. Nah, aku kejar itu kan. Nah, terus aku berkesimpulan. Udah, urusan percetakan ijazah palsu di Pramuka itu tutup. Pak Iman buka lagi. Kan semakin terbuka. Iya. Nah, jadi aku sebagai mantan ketua Prodem tidak boleh melaporkan urusan politik, urusan perdebatan, urusan dialog ke polisi. Kau bertengkar. Siapapun orang yang berarti menolak kau lawan, kau bawa data, bukan kau bawa ke polisi. Di mana otak kau sebagai aktivis? Kan begitu? Kita punya guru, ya kan, Taufik Mas Buyung Nasution, Hariman Sarega, semua kan ada di foto-foto ini kan semua. Kepala BIN aja kita hajar kan, paling dia telepon kan, kau kenapa marahin aku kan, artinya nggak ada. Tokoh-tokoh yang kita sebut tadi juga nggak bakal melaporkan balik kita kan? Iya. Karena ini ada di ruang publik. Malu kita semua tokoh-tokoh yang ada di sini. Urusan perdebatan politik kok dibawa ke polisi. Kacau. Nggak mau aku. Dibilang orang aku sudah mati. Biarin aja. Aku cari cara bagaimana aku menjawab. Aku masih hidup. Nah ini nih bagian daripada jawaban aku terhadap orang yang bilang aku mati. Aku masih hidup. Masih cuap-cuap. Di Madilog. Kan masih hidup. Berarti kan dia salah mengatakan bahwa aku udah mati. Ya. Bukan aku bawa dia ke polisi. Oke. Kan gitu. Nah, jadi bagi aku ini clear. Jadi sekarang itu kita harus berfokus pada dua. Berhari-hari nanti kita demo di Mahkamah Konstitusi atau demo di depan kantor Wapres. Mundur kau Gibran 2009 tantangan kau kan gitu. Kita akan dukung kau 2029 kan gitu. Tapi sekarang kau mundur. Karena kau belum cukup umur, belum punya. Saya nggak bisa membayangkan ini ketika Profesor Dr. Pak Iman Raharjo mengusik balik seorang Victor Suryadi, ya dua-duanya kawan ini, Pak. Itu artinya dua-duanya kawan. Bang Pak Iman, Bang Victor. Itu saya nggak bisa membayangkan seorang Victor memegang toa lagi. Apa itu yang dilakukan? Arti kalau adu kekuatan itu akan panas lagi nih situasi. Kalau aku sih atau bukan hanya tua, tapi sekedar spanduk aja kalau udah seorang Victor yang membawa, itu apa yang terjadi? Spanduknya nanti Hakim Mahkamah Konstitusi cari undang-undang, cari pasal, undurkan si Gibran. Atau nanti di depan kantornya Gibran mundur, pulang kampung kau, belum cukup umur kau gitu. Gitu aja. Kalau dengan Pak Iman aku udah nggak ada. Dia ngajak aku makannya makan enak. Ya kan? Aku suka. Tapi dia politisir bahwa aku minta maaf. Benar aku minta
minta maaf karena aku agak kekurangan data. Harus minta maaf dong. Ya. Karena dia bilang, abang memfitnah aku. Tidak boleh dong kalimat itu. Aku tidak memfitnah kau. Aku datang. Aku datang. Aku jelaskan bahwa aku bukan fitnah, tapi dataku kurang. Kalau dataku cukup, aku akan lawan terus. Karena kan sekarang udah cukup. Udah masukkan dari aktivisnya Mustopo, alumninya Mustopo, dari yayasan. Cukup dong bahwa dia begini-begini kan. Dari UGM lagi banyak lagi masukan. Aku minta juga pada UGM karena sekarang kan demonstrasinya udah besar-besaran. Itu bukan produk UGM. Kalau memang UGM punya, hanya satu data aja kau keluarkan. Kertas KPU. Ini ada tulisan Komisi Pemilihan Umum. Kan tanda tangan siapa yang menerima tim itu. Itu aja. Kalau kau memang punya. Jadi kalau sekarang kau mau menutup diri sebenarnya karena memang ijazah itu tidak ada, udah kau bikin aja ini. Segera bikin, telepon orang KPU. Oh ayo kita tanda tanganin surat itu, udah terus. Kan selesai. Artinya seorang Bitor tuh sedang menunggu job berikutnya dari Jokowi. Iya, aku tetap minta maafkanlah si Jokowi yang sudah minta maaf. Kekayaannya berlimpah, yang tadinya tinggal di pinggir sungai. Ya kan? Ada kodoknya kan? Nah, sekarang dia di istana, rumah besar, uang bertriliun-triliun. Minta maaflah pada rakyat. Bawa pulanglah si Gibran. Biarlah negara ini berproses dengan demokrasi yang benar. Kan gitu. Ini kan merusak demokrasi dengan nama merusak konstitusi segala macam. Dia kan sudah hebat lah Jokowi ini kan. Semua aparat masih takut sama dia, ya kan? Relawannya ada jutaan, kan masih banyak. Mumpung ya masih mundurlah. Sebentar lagi kan 2029 si Gibran udah lengkap pendidikannya, ya kan? Lengkap pengetahuan, pengalaman, apa segala macam. Pikir cukup, itu aja. Oke. Berbicara dengan Bitor Suryadi itu seperti kita berbicara dalam pelatihan para aktivis. Artinya yang muncul di dalam nada suaranya itu adalah semangat yang begitu kuat terhadap perubahan untuk melawan hal-hal yang merusak bangsa ini. Korupsi kah? Kebohongan kah? Ketidakadilan. Dan ketidakadilan. Ya, karena itulah seorang Bitor Suryadi. Dan tentu kita akan melihat kiprah berikutnya di dalam kesempatan yang lain. Terima kasih dan tetap berpikir merdeka 100%.